Baik, selamat pagi adik-adik. Kembali kita lanjutkan perkuliahan kita untuk topik Visual Basic yang ke-12, yaitu bagaimana kita merancang laporan dengan Crystal Report. Kita lihat dulu slide-nya ya. Oke, Visual Basic 12, merancang laporan dengan Crystal Report. Nah, kita masuk pengantarnya dulu ya adik-adik. Nah, Crystal Report. Apa ini Crystal Report? Crystal Report itu merupakan aplikasi yang berfungsi untuk menyajikan laporan data yang diambil dari sumber data atau database yang ada. Misalnya Microsoft Access, MySQL, SQL Server, ataupun Oracle. Ya, jadi kita akan membuat laporan dengan menghubungkan aplikasi Crystal Report ini dengan Visual Basic program. Nah, jadi nanti data-data yang ada pada database Microsoft Access yang sudah kita buat datanya, kita isi datanya lewat program-program yang sudah kita rancang sebelumnya. Ada program insert, ya kan? Input data, cari data, edit data, ubah data, itu kan sudah berhasil kita lakukan. Nah, maka bagaimana selanjutnya kita menyajikan data tadi yang tersimpan dalam tabel ke dalam bentuk laporan? Kita harus menghubungkan program kita dengan aplikasi Crystal Report. Nah, inilah fungsi dari Crystal Report. Jadi, agar program pencetakan laporan dengan Visual Basic dapat berjalan, maka perlu kita persiapkan beberapa hal antara lain. Yang pertama, kita harus install aplikasi Crystal Report 85 yang sesuai dengan VB6. Yang kedua, kita harus tambahkan komponen Crystal Report pada Visual Basic 6. Nah, jadi adik-adik, pada bahan kita ini Abang menggunakan Crystal Report 85 untuk aplikasi laporannya ya. Nah, oke, kita masuk ke bagaimana menginstal aplikasi Crystal Report. Nah, langkah-langkahnya bisa kalian lakukan seperti ini. Download atau bisa copy file Crystal Report 85. Nah, di internet sudah ada ini, banyak, cari saja dia dengan nama Crystal Report 85 download gitu ya. Jadi cari download, nanti dia bentuknya seperti ini. Lalu kalau sudah berhasil di download atau di copy juga boleh, silahkan nanti minta pada maintenance yang ada di lab komputer ya, datang saja ke lokasi belajar, boleh diminta aplikasinya. Nah, lalu kita akan menginstal. Langkahnya itu adik-adik ya, masuk ke dalam folder Crystal Report, lalu double klik lah, di situ ada setupnya. Udah, kalau kita sudah double klik setupnya, kita ikuti langkah-langkah instalasi sampai selesai. Jadi harus diinstal dulu aplikasi Crystal Report-nya, baru kita bisa nanti membuat laporannya. Nah, kalau sudah selesai menginstal, ini nanti prosesnya sampai selesai, maka kita harus menambahkan komponen Crystal Report. Jadi komponen Crystal Report inilah yang berfungsi menghubungkan program Visual Basic 6 ini dengan aplikasi Crystal Report ya. Jadi dengan adanya komponen Crystal Report ini pada Visual Basic, maka kita bisa memanggil file laporan yang sudah kita rancang pada Crystal Report. Nah, bagaimana cara menambahkan komponennya? Ya, ini sudah ada langkah-langkahnya. Tentu kita harus buka aplikasi Visual Basic 6.0, lalu tekan Ctrl tambah T, atau bisa dari menu ya adik-adik, pilih Project, pilih Components. Ya, ini ya. Setelah itu tandai dan checklist Crystal Report Control. Ini dia. Crystal Report Control kita tandai, lalu kita checklist, lalu klik tombol apply, lalu close. Nah, kalau apply, close lah nanti di sini. Nah, kalau sudah, nah kita double klik saja, ini dia. Kita double klik dia komponennya, Crystal Report-nya, biar masuk ke dalam form. Nah, ya kita sudah berhasil menambahkan komponen Crystal Report. Ya, itu dia untuk
persiapan-persiapannya biar kita masuk bagaimana mendesain atau merancang laporan dengan Crystal Report dari sumber data database yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, algoritmanya ini dia ya, cara merancang laporan Crystal Report, rancang database dan tabel. Nah, jadi tetap kita harus menggunakan database dan tabel sebagai sumber datanya ya adik-adik, itu dari topik sebelumnya. Topik sebelumnya itu kita gunakan database-nya adalah VB9 ya, mulai dari VB9.mdb, nama tabelnya biodata ya. Nah, kalau sudah kita rancang, kita anggap sudah selesai lah ya. Kita nanti Abang buka aplikasi database-nya atau file database-nya yang sudah pernah ada ya. Setelah itu buka aplikasi Crystal Report yang sudah berhasil kita install. Nah, nanti pilihannya pilih as a blank report, lalu klik OK. Ini ada as a blank report ya, klik OK. Nah, setelah itu klik database file. Nah, ini ada database file. Lalu double klik find database file. Double klik aja ini. Ya. Kalau sudah kita double klik, maka nanti kita diminta untuk pilih dan tandai nama sumber data atau database yang akan digunakan untuk laporan. Nah, kita carilah, kan yang kemarin dia disimpan di drive E ya. Drive E, nama database-nya VB9mdb. Kita tandai, lalu nanti kita klik tombol open. Setelah kita klik tombol open, pilih tabel yang digunakan. Nah, ini kan database. Ini masih database yang kita pilih. Ketika kita double klik database-nya akan muncul tabelnya. Nah, kita tandailah di sini tabelnya. Ya, klik tombol add. Setelah kita tandai tabelnya, klik tombol add. Lalu klik tombol close. Ini tombol close. Jadi add itu kan artinya menambahkan. Kita sudah memilih tabelnya karena di sini dia memasukkan tabel add, tambahkan tabel yang akan kita gunakan sebagai laporan, karena kan data-data itu kan tersimpan di dalam tabel ya, ada file-filenya, maka tabel yang harus kita pilih. Oke. Langkah yang ketujuh, nah ini cara memasukkannya ke dalam Crystal Report. Nah, ini kan tadi tabelnya sudah, file-filenya ini sudah ada. Nah, caranya memasukkan data tadi ke dalam Crystal Report, ini desainnya. Double klik database field, oke udah. Lalu double klik tabel, ini tabelnya. Lalu untuk memasukkan field ke desain Crystal Report, double klik nama field, lalu arahkan ke area kerja atau page header. Jadi misalnya gini, langkah-langkahnya adik-adik. Ini mau kita masukkan, kan gitu kan? Double klik aja di menu dulu. Setelah di double klik, nanti kita akan diminta untuk menggesernya ke bagian page header. Lalu dilepas. Kalau sudah dilepas, nanti ada tanda checklist di sini. Ini artinya adik-adik filenya sudah kita masukkan ke dalam desain Crystal Report-nya. Nah, lakukanlah atau ulangilah semua file dengan langkah-langkah yang ada. Di double klik dulu juga nama. Lalu arahkan ke page header, dilepas, nanti dia muncul tanda checklistnya berarti sudah masuk. Sampai dia grup. Ya, kalau sudah, maka bisa kita simpan. Ini sudah selesai kita mendesain laporannya. Ya. Lalu kita simpanlah, terserah apa nanti namanya, mau kita simpan nama laporannya. Ada folder tertentu lah yang bisa kita ingat, yang harus kita ingat karena nama filenya itu yang akan kita panggil. Nah, kalau sudah selesai laporan di Crystal Report-nya ya adik-adik, maka kita kembali ke Visual Basic. Nah, ini yang ke-8, rancang tampilan form untuk pencetakan dengan menambahkan komponen yang dibutuhkan, yaitu komponen Crystal Report dan comment button. Ini komponennya Crystal Report, ini comment buttonnya untuk mencetak. Jadi hanya ini saja. Maka kita double klik tombol cetaknya ini, tombol comment buttonnya, kita masukkanlah kode programnya ini. Ya, ketikkan kode program berikut untuk mencetak laporan Crystal Report melalui tampilan form Visual Basic 60. Nah, ini dia. Nah, cr1.report file name, alamat laporan disimpan. Nah, laporan tadi di mana kita simpan, maka disinilah kita ketikkan alamatnya.
ya, foldernya, drive-nya di mana, drive-nya, foldernya, lalu nama filenya, nanti extensionnya RPT. RPT itu maksudnya report. Nah, lalu tambahkan program di bawah Windows State ini supaya tampilannya ketika dia dicetak, klik tombol cetak, laporannya sudah dalam kondisi maksimas. Ya, maksimas itu dia langsung lebar ya, penuh layar nanti untuk laporannya. Lalu print report, berarti dicetaklah laporannya, dia akan tampilkan laporannya. Lalu page zoom ini dia nanti tampilannya langsung ukuran zoomnya itu 150. Ini saya buat 150 jadi 150 lah dia. Nah, itu dia langkah-langkahnya ya. Nah, oke. Ya. Jadi kita ikuti saja panduan dari bahan ini, maka kita bisa membuatnya ya. Oke, biar Abang contohkan bagaimana cara membuatnya. Tentu kita masuk dulu ke database-nya ya. Saya tunjukkan database yang kita gunakan sebelumnya itu VB9 ya. Ini database-nya VB9 disimpan dalam drive E ya. Lalu tabelnya biodata. Kita lihat dulu datanya. Nah, inilah nanti yang akan menjadi laporan. Hanya satu data ya. Jadi kita tambahkan saja supaya lebih banyak dia ya. Misalnya saya tambahkan di sini. Lalu namanya saya buat misalnya Agus ya. Alamatnya Siantar, jurusan MI 20C misalnya ya. Lalu data yang ketiga 222 Citra, alamatnya di Binjai, jurusannya KA, misalnya KA 20A. Lalu yang keempat 444 Dimas. Nah, ini dia di Tebing. Ini juga jurusan MI 20B. Oke, satu lagi biar 5 data ya. 555. Lalu yang kita buat berikutnya itu adalah Agung. Ini dia di Medan, jurusan TK juga, teknik TK 20E misalnya ya. Oke, ini data kita ya adik-adik, database-nya sudah, tabelnya sudah, ini harus kita tutup lah ya. Oke, kita tutup database-nya, tabelnya juga sudah kita tutup. Oke, maka langkah berikutnya apa? Sesuai dengan materi kita ya, kita masuklah ke bagian dari Crystal Report-nya ya. Kita buat yang baru, buat laporannya. Perhatikan ya, langkah-langkahnya. Kita pilih saja file new, kita buat yang baru. Nah, kita pilih saja as a blank report ya. Oke, kita pilih as a blank report, lalu kita okekan saja. Nah, lalu ini dia langkah-langkahnya. Database filenya kita pilih, find database file, double klik saja. Kita akan cari dulu nama database-nya di E ya, yang saya simpan ini dia VB9. Lalu di open. Iya, nah tandai tabelnya, ini tadi database-nya, ini tabelnya. Tandai tabelnya, klik tombol add. Iya, setelah di add, maka ini dia jadi close ya. Nah, kalau sudah, nah ini dia desainnya adik-adik ya. Nah, misalnya kita mau buat judulnya dulu sebelum kita masukkan filenya. Caranya kita klik kanan aja di sini adik-adik. Kita insert aja, insert. Ini ada namanya text object. Nah, ada teks ya, text object. Nah, kita arahkan di report header. Lalu kita kliklah di bagian ini. Oke. Setelah itu kita ketikkanlah judulnya, laporan data, laporan data mahasiswa ya, laporan data seluruh mahasiswa.
siswa. Nah, contoh begini ya. Mau kita besarkan boleh. Ini dia dibesarkannya biar lebih jelas ya. Mau dibuat perataan tinggal ditekan Ctrl E. Mau dibuat tebal kita buat bold. Mau kita ubah ukurannya bisa kita buat jadi misalnya 14. Nah, mau kita atur lagi, ini perhatikan aja kurang posisi tengah dia ya. Kita geser saja. Biar pas dia di tengah. Oke. Ya. Nah, ini untuk judulnya di page header dan detailnya nilai yang akan kita masukkan ya. Kalau mau dilebarkan ini boleh kita atur dulu, ini dilebarkan detailnya ya, ini page header, ini detailnya. Oke. Nah, cara memasukkan filenya adik-adik begini. Database filenya kita double klik. Lalu tabelnya ini expandnya kita double klik. Nah, lihat ini belum ada tanda checklistnya. Kita akan masukkan satu persatu. Yang pertama nih caranya ya. Double klik aja nih. Oke. Nah, nanti berubah tandanya seperti ini, kita drag. Kita drag dia. Kita letakkan di bagian page header. Ini page header ya. Page header. Lalu kita klik sekali. Iya, nah ini ada NIM-nya. Oke. Kalau kira-kira ini agak kebesaran, ini kan dari apa ya, datanya ya. Jadi dia agak lebar, boleh kita kecilkan. Ini kecilkan aja karena kan NIM-nya kan hanya 4 digit ya. Biar cukup untuk yang lain. Nah, kecilkan aja. Oke. NIM. Lihat tanda checklistnya udah ada sini. Sekarang untuk nama, double klik nama, kita letakkan juga di sini, pas, lalu kita kecilkan lagi, dan singkat-singkat tadi namanya ya. Iya, oke. Alamat, double klik, oke. Jurusan. Dan yang terakhir grup. Oke, kita geser. Kalau agak lebih dia kita kecilkan saja. Oke, tadi ada 5 data ya. Nah, itu di page header-nya, page header ya. Nah, untuk melihatnya secara sementara bagaimana? Nah, ini ada print preview. Ya, print preview. Kita lihat hasilnya. Klik aja satu kali. Oke, ini masih satu dia ditampilkan. Kita kembali ke desain. Oke, ini ada refresh. Kita refresh dulu. Oke, refresh report data. Oke. Iya, coba kita lihat. Kita ke desain lagi ya. Database. Kita pilih dulu di sini ada verify. Oke ya. Kita coba lihat lagi preview. Nah, ini 33. Oke, kita tunggu ya, kita lihat dulu, kita atur. Untuk database-nya. Refresh report. 3 yang muncul, cuma 3 data-data C3 ya. Ini coba kita desain. Oke, kita ulangi lagi ya. Dia harus 5-5-nya muncul ya. Hapus dulu. Nah, kalau dihapus dia hilang ya, dari daftar filenya hilang dia. Oke.
Oke. Coba ke detail. Oh, ke detail ya. Kita lihat dulu preview. Oh, baru muncul dia ya. Tadi salah kita ke bagian report ya. Harusnya ke bagian detailnya dia diarahkan. Nanti dia di reportnya juga, di page-nya juga muncul. Nah, kita kecilkan aja ini. Oke, ini judulnya, ini datanya ya. Oke, kita ulangi, abang ulangi lagi ya. Nah, tadi salah langkahnya ya. Name, kita double klik. Nah, kita masukkan ke bagian detail, bukan page header ya. Ketika kita arahkan ke detail, klik, maka dia di page header juga muncul. Ini judulnya, ini datanya ya. Nah, di sini datanya kita kecilkan, kita rapikan dia, datanya kita kecilkan. Judulnya juga kita rapikan. Ini bisa kita geser-geser. Kita kecilkan juga judulnya biar muat dia dengan datanya. Oke, ya, nanti kita format. Nama kita arahkan ke detail, lalu kita klik. Nah, ini kita kecilkan untuk datanya. Oke. Begitu juga untuk namanya kita atur biar sama posisinya. Oke. Alamat. Nah, ini harus sabar merapikannya karena kita mendesain laporan ya kan. Harus sabarlah. Alamat, jurusan juga kita atur. Ini kita geser. Oke, yang terakhir grup taruh sini. Oke. Kita kecilkan, geser saja ini ya. Grup. Untuk judulnya juga kita atur. Ini judul filenya ya. Grup. Oke. Ya. Nah, di sini baru kita lihat previewnya. Ini preview, print preview. Nah, lihat datanya 5 ya, sesuai dengan tabel kita. Nah, kurang ke tengah. Misalnya ini kurang ke tengah kemari, bisa digeser kembali ke desain lagi ya. Nah, ini kita blok aja semua bisa. Baru geser. Geser dengan panah bisa ya. Lalu kita lihat lagi preview. Oke. Ya, udah agak lebih rapi ya. Nah, ini dia desainnya, laporannya. Kita kembali ke desain, preview bisa juga dari sini ya. Nah, kalau mau dilebarkan judulnya lagi, ini lebarkan jaraknya untuk judulnya. Kita preview lagi dari sini juga boleh. Nah, laporan data seluruh mahasiswa. Oke, kalau mau diformat lagi, misalnya ini nggak perlu pakai underscore, hilangkan. Ya, kita buat tebal, bold. Underscore-nya hilangkan, bold. Ya, untuk judulnya ya, bold. Ini juga. Oke, kita lihat lagi hasilnya preview. Nah, ya, jadi lebih tebal ya. Nah, misalnya beginilah dulu kita desain. Ya, itu langkah-langkahnya, masukkannya ke bagian details ya. Kalau sudah kita simpan, nah, jangan lupa disimpan. Kita simpan di E aja ya. Namanya kita buat laporan. Laporan 1 saja ya, laporan 1 ya, laporan 1 ingat ya namanya ya. Save. Oke. Ya, ini kalau sudah kita close saja. Udah, laporan sudah siap. Selanjutnya kita masuk ke Visual Basic-nya. Ya, Visual Basic. Nah, di Visual Basic kita perlu tambahkan comment button dan Crystal Report. Kita tambahkan dulu, tekan Ctrl T. Ya, Ctrl T. Namanya Crystal Report Control ini. Checklist, apply, ya, lalu close. Kita masukkan, double klik. Nah, maksudnya ada muncul pesan Crystal Report-nya.
integrating Crystal Report into your application, ya, mengintegrasi, menyatukan, dia menghubungkan, ya, program Visual Basic ini dengan Crystal Report. Oke. Nah, kalau sudah, ini kita terserah mau diletakkan di mana saja. Kita gantilah namanya supaya nggak panjang kali. Namanya di sini Crystal Report 1. Name-nya kita buat aja dia jadi CR saja, ya. CR1. Enter. Lalu kita tambahkan comment button. Ini comment button. Kita buat dia tulisannya adalah cetak. Cetak laporan maksudnya, ya. Nah, kalau sudah, kita double kliklah tombol cetak ini, lalu kita masukkanlah kode programnya dari bahan kita tadi. Yang terakhir ini dia, Crystal Report 1.report file name. Nah, ini tadi kita simpan di E, ya kan, namanya adalah laporan 1. Itu perlunya kita mengingat nama file laporan kita di Crystal Report. Maka kita buatlah CR1.report file name. Ini report file name sama dengan petik ganda, dia disimpan di E slash namanya laporan 1.rpt, tutup petik ganda. Nah, gini aja dia. Lalu CR1.windows state. CR1. Nah, kita cari aja, ya. Nah, begitu kita tekan kita ketik titik, langsung muncul dia autolist. Ini namanya autolist, ya. Kita buat di situ, yaitu tadi Windows state. Nah, kita buat saja dia Windows state titik Windows state Nah, udah ada, ya, sama dengan pilih yang maximize, enter. Lalu CR1 print report. Nah, buat saja CR1 titik, cari dia print report ini, ya. Setelah itu CR1 page zoom 150, CR1 titik page zoom pasti nilainya 150. Oke. Nah, ini programnya. Laporannya sudah. Sekarang kita coba jalankan. Kita jalankan saja formnya. Oke, udah. Nah, mana komponen Crystal Report tadi? Nggak nampak dia, ya. Itu kan hanya sebagai penghubung saja. Nah, kita lihat. Kita cetak dia. Klik saja tombol cetaknya. Nah, kita tunggu sampai dia keluar. Nah, kan langsung keluar dia, kan? Ini laporannya. Laporan data seluruh mahasiswa. Nah, ini data-data yang ada di tabel tadi. Name, nama, alamat, jurusan, grup. Ya, 150% dia. Page-nya, ya. Zoom-nya, page zoom-nya. Jadi sesuai dia dengan data di laporan kita tadi. Sesuai dengan di tabel kita. Ya. Oke. Nah, begitulah cara membuat laporan dengan Crystal Report dihubungkan dengan program Visual Basic. Nah, ini nggak kita buka lagi pun nggak masalah. Misalnya ini aplikasinya sudah kita tutup, close saja. Karena kan sudah kita simpan tadi, kan? Nah, nggak masalah. Dia kan sudah disimpan dalam nama laporan 1 RPT. Kalau kita jalankan, walaupun aplikasi Crystal Report-nya kita tutup, kita cetak, tetap dia akan bisa memanggil laporannya. Karena sudah terhubung dengan Visual Basic kita. Nah, ini data-datanya, ya, untuk Crystal Report untuk membuat laporan. Oke, nah, sudah berhasil kita buat, ya, dengan menggunakan database yang sudah kita gunakan di pertemuan 9. Oke, nah, ini topik kita adik-adik, bagaimana kita membuat atau merancang laporan, karena kita rancang tadi laporannya dengan Crystal Report sampai akhirnya kita bisa mencetaknya, menampilkan laporan Crystal Report dengan program Visual Basic. Mudah-mudahan bisa kalian ikuti dan mudah kalian praktekkan nantinya, ya. Terima kasih atas perhatian kalian dan selamat
pagi semuanya.